Pasti baik dong. Perkenalkan aku Oldis Dan aku Feve yang akan menemani kalian untuk memberitahu nih apa aja sih starter pack sebelum ibadah online PMKK panduan tahun ya. ini. Betul. Panduan ibadah Natal PMKK 2020. Sebelumnya kita mau ngucapin sesuatu nih. Oh iya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Wah pasti sukacita banget ya habis Betul. Natal, Tahun Baru walaupun masa pandemi gitu tapi tetap tidak menghilangkan esensi Natal dan Tahun Barunya dong. Langsung karena sekarang udah mudah banget ya Teknologi udah kemana-mana. maju, udah Oke. canggih, kita udah bisa apa-apa via Google Meet, via Zoom, WA aja udah bisa fit call mana-mana, bisa berlapan lagi. Betul, udah kayak jarak itu sekarang biasa aja, Udah bukan masalah. Oh iya, kita pada tahun ini Natalnya itu mengambil tema yang aku sih suka ya. Tahu nggak temanya apa? Nggak tahu tuh, tolong dong jelasin dong. Jadi tema tahun ini PMKK tuh mengambil namanya pengilon. Pengilon tuh apa? Pengilon itu dalam bahasa Jawa kalau diartikan bercermin. Jadi kita sebagai umat manusia harus bercermin nih. Kita harus melihat, mengulas sama mengingat kembali selama tahun kemarin kita kan dihadapkan pada situasi yang sulit ya sampai saat ini. Nah, kita harus menjalani hidup tuh dengan bisa bilang prihatin, tapi kita masih bisa hahi di sini ya karena apa? Bukan karena teknologi aja, Tawa. tapi karena penyertaan Tuhan Yesus pastinya. Jadi kita diajak untuk selalu mensyukuri apapun yang udah terjadi di tahun 2020 kemarin. Gitu. Sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa sambutan. Yang pertama dari Ketua Sekolah Tinggi Multimedia Bapak Insinyur Nur Iza MSc. Dari Pembina UKM PMKK Bapak David Kristiadi SSI MCS. Dan Ketua Pelaksana Natal PMKK 2020 Christian Aldo. Berikut sambutannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat rekan-rekan keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Katolik PMKK pada Sekolah Tinggi Multimedia STMM yang merayakan Hari Besar Agama Kristiani. Selamat dalam merayakan Hari Natal 2020. Semoga Natal tahun ini membawa kedamaian, kebahagiaan bagi kita, bagi STMM, bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Kita bercermin dari apa yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan masih berlangsung saat ini adanya wabah virus corona atau COVID-19. Kita yakin Tuhan senantiasa bersama kita dan memberikan kuasa-Nya agar kita dan bangsa Indonesia segera pulih dari pandemi COVID-19. Dan kepada kita semua, sivitas keluarga besar Sekolah Tinggi Multimedia, semoga kita dapat mencapai cita-cita kita Sekolah Tinggi Multimedia untuk menjadi wadah dan kampus yang semakin berprestasi, semakin membanggakan, semakin berkualitas. Sekali lagi, selamat kepada rekan semua dalam melangsungkan perayaan Natal 2020. Sebagaimana biasanya, PMKK STMM mengadakan perayaan secara khusus, yang karena kondisi saat ini dirayakan secara ruang virtual, namun dengan tetap memiliki makna yang berarti. Dan justru menjadi pengingat kita akan permohonan kepada Tuhan agar selekasnya kita dapat pulih dari COVID-19. Tuhan bersama kita, semoga Tuhan memberkati kita dan Sekolah Tinggi Multimedia. Amin. Salam sejahtera. Shalom, yang saya hormati para pejabat struktural dan juga pejabat akademik STMM. Yang saya hormati Bapak Gilbert Pohan sebagai pembicara. Yang saya hormati para dosen dan para karyawan STMM. Yang saya hormati perwakilan PMKK dari beberapa universitas. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa perwakilan UKM dan juga teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam kepanitiaan
perayaan Natal ini dan juga dalam PMKK dan seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini. Saya ucapkan selamat bergabung dalam live on tape perayaan Natal PMKK STMM tahun 2020. Menengok kembali tahun 2020 yang telah kita lalui, di tahun yang telah kita lalui itu, kita menghadapi wabah virus corona, dan di awal tahun ini pun juga belum ada tanda-tanda wabah corona akan selesai. Di tahun yang lalu kita dipaksa untuk melakukan adaptasi kebiasaan yang baru dan hidup yang lebih higienis. Kita melakukan kerja dan belajar dari rumah, bahkan ibadah dari rumah, atau kita sering sebut ibadah online. Termasuk juga dengan perayaan Natal ini kita lakukan secara online. Bisa kita hitung, kita melakukan hal-hal ini lebih dari 9 bulan, dihitung sejak dari muncul wabah virus corona di Indonesia, yaitu di bulan Maret. Wabah ini membuat kita menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, dan kesempatan. Kesulitan dan tantangan dalam melakukan komunikasi, dalam bekerja, belajar, dan pelayanan. Namun di balik itu semua, ada juga berbagai kesempatan yang muncul dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tema Natal PMKK yaitu pengilon. Pengilon atau ngilu ini merupakan bahasa Jawa yang memiliki arti bercermin. Di depan cermin biasanya kita melihat bayangan diri, kemudian kita melakukan make up atau memoles diri supaya jadi lebih bagus begitu ya. Seperti tema Natal PMKK STMM ini, sembari kita mengikuti acara ini, saya mengajak kita semua bercermin terhadap tahun 2020 yang telah berlalu, supaya kita bisa mengambil langkah-langkah positif di tahun 2021. Selain itu, juga harus disadari bahwa betapa semuanya ini bisa kita lalui, kita lewati hanya dengan penyertaan Tuhan. Ya, dengan penyertaan Tuhan, kita dapat melewati setiap masalah, kesukaran, dan tantangan hidup. Bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara, karena Tuhan yang memampukan kita. Menutup sambutan saya mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan Selamat Tahun Baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Selamat datang di Natal PMKK MMTC 2020. Selamat datang kepada Ketua STMM, Bapak Nur Iza. Selamat datang kepada Pembina PMKK, Bapak David Kristiadi. Selamat datang juga kepada seluruh teman-teman PMKK dan juga universitas lain. Perkenalkan, saya Christian Aldo sebagai Ketua Panitia Natal tahun 2020. Perayaan Natal tahun ini diadakan berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini kami adakan secara daring. Saya berharap lewat perayaan Natal ini kita bisa sama-sama bercermin untuk menghadapi tahun 2021 yang lebih baik. Dan juga kita bisa merasakan kebersamaan, kebahagiaan, dan juga damai Natal, dan teman-teman bisa mengenal PMKK MMTC lebih dekat. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Lembaga Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta atas kerjasama dan dukungannya, sehingga Natal ini bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh panitia atas kerja keras dan waktunya. Terima kasih juga kepada seluruh penonton yang sudah turut menyaksikan perayaan Natal PMKK MMTC. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih, selamat beribadah, dan God bless you. Tok tok tok. Yuhu, sepada. Udah, ayo bisa balik lagi. Ada suara-suara ngantuk nih, suara-suara Iya, ngantuk nih, Wak. udah selesai sambutannya. Kalian pada tidur ya pas sambutannya, Wak. Biasa Ini pas ada yang kelas online pasti. ke toilet, Pasti. ada yang makan dulu pasti. Balas chat biasa tuh kayak gitu tuh. Ketahuan kelas online-nya nggak bener pasti kayak gitu. Balik. Kita mau menyampaikan Info sesuatu yang ada important. satu ini.
Betul. Apa tuh? Yang pertama. Jadi sebelum memulai ibadah, kita berdua mau ngasih tahu kalian tentang starter pack sebelum ibadah. Yang pertama ada apa, Koldis? Ada persembahan. Kak, kan ini kita persembahannya ini kita ibadah Online kita ya? nih online ya. Terus gimana sih persembahannya? Tenang. Ini kan karena ibadahnya online, jadi kita persembahannya juga online. Caranya gampang banget, nanti ada QR code. Kalian scan aja karena di situ nanti ada beberapa, ada OVO, ada GoPay, ada Dana, ada Bank BCA juga. Kalian tinggal scan aja, kalian bisa transfer ke situ persembahannya. Mudah banget ya? Mudah banget. Tapi nanti ininya dipakai buat apa? Oh, tenang aja Hasilnya. gini. Jadi hasil persembahan dari teman-teman itu akan dipakai oleh PMKK untuk disalurkan kepada teman-teman yang membutuhkan untuk charity karena buat charity akan dibagikan ya. nasi pada mereka. Wah, Gitu. gak bakal dikorupsi kok temen-temen. Nggak. Santai, Tenang. tenang aja. Don't worry, be happy. Starter pack yang kedua apa nih? Ada penyalaan lilin. Oke, penyalaan lilin. Berarti harus apa kalau penyalaan lilin? Kalau penyalaan lilin, teman-teman yang di rumah nanti di prosesi penyalaan lilin teman-teman bisa mulai dari sekarang ya siapin. Langsung bangun nih, ambil lilin, ambil korek, tapi jangan ambil kain hitam. Oh, jangan itu, buat yang lain-lain betul, ya. itu udah di luar ranah PMKK, bukan tapi tanggung jawab kita lagi nanti ya. Kalau di habis ibadah nggak apa-apa kalau mau menjalankan tugas negara itu. Boleh. Tuh. Oke, starter pack-nya udah ada tadi persembahan digital. Lilin udah disiapin belum? Harusnya udah dong. Nanti kalau misalnya mau story boleh banget tag IG PMKK langsung MMTC bikin story ya pas kalian bakalan tadi di repost persembahan ya. sama adminnya. Oke. Jangan lupa IG-nya PMKK @PMKK_MMTC. Jangan lupa tuh ya. Karena udah siap, ini semuanya udah, tadi starter pack-nya udah, infonya udah, ada sambutan tadi juga udah kita Sudah kita mendengarkan tadi. Langsung nih kita udah siap Siap banget banget gak udah. sih? Ayo langsung posisi ibadah. Udah siap banget nih, aku udah siap untuk menyambut Tuhan datang ke dalam diriku. Udah siap mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Oke, kalau gitu mari kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah, untuk ikut dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, God bless us. Terima kasih. Shalom, salam damai, selamat Natal untuk kita semua. Teman-teman, pada sore hari ini kita akan memulai ibadah bersama PMKK. Kita mau bersorak, bersyukur, dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita mau angkat pujian Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive the King. Let everything prepare Him room. And heaven and earth shall sing, and heaven and earth shall sing, and heaven and earth
memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kemurahan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau sendiri yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, di tahun 2020 ini kita pasti merasakan bahwa banyak hal yang terjadi tanpa di luar ekspektasi kita tentunya. Kita juga tidak tahu apapun yang terjadi di tahun yang akan datang, apapun yang terjadi atas kuasa Tuhan semuanya. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang berkuasa atas segala raja. Untuk itu kita akan menaikkan pujian betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama atas raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Saatnya kita untuk menyiapkan hati kita. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Mari kita bersama-sama kita angkat pujian bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
Gembalamu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, selamat sore buat teman-teman PMKK, MMTC. Saya mau ngucapin selamat kalian sudah bisa bikin kemasan Natal yang kalau menurut aku lebih ala kalian ya, sebagai anak-anak IT, broadcast dan segala macam, anak-anak gadget gitu kan. Jadi selamat Natal, selamat tahun baru juga. Kayaknya belum telat-telat banget ya, masih bisa lah ya, ditawar-tawar tuh. Oke, ini sesi firman, tapi nyantai aja, nggak perlu gimana-gimana, karena buat saya juga ini lumayan awkward juga ini ngomong ke situ. Biasanya ada banyak teman-teman, jadi ada ekspresi yang bisa aku telaah gitu kan, ini bingung atau paham, ini ngantuk apa gimana. Ini nggak ada cuma kamera. Ya ada beberapa teman kalian sih di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi tetap terasa kayak ngomong sendiri aja gitu, aneh ya. Oke, kenalan, karena aku yakin pasti tetap ada yang belum kenal. Ini siapa orang ini gitu kan? Nama saya Gilbert Pohan, backgroundnya musisi. Kok disuruh khotbah? Ya nggak tahu, tanya teman-teman kalian gitu. Ada background saya terlibat di dunia pelayanan rohani di beberapa tahun ke belakang. Mungkin berdasarkan itu teman-teman kalian percaya saya untuk bisa share firman di sini. Tapi aku juga nggak mau nganggap ini share firman sih. Aku nggak mau nganggap ini juga semacam kayak mengkhotbahi kalian secara virtual. Sekali lagi, Gilbert Pohan sebagai musisi, aku tinggal di Jogja, rumahku di Jalan Kaliurang KM 5. Dan mungkin segitu dulu aja kenalannya, paling enggak. Yang jelas aku bisa dipercaya, aku musisi, tapi musisi yang tidak berkeberatan kalau mau dipakai Tuhan untuk menginjil, khotbah mungkin, atau pengajaran, atau apa yang lainnya juga bersedia. Tapi backgroundnya aku musisi, jadi aku tidak jebolan akademisi teologi yang manapun, enggak. Jadi semoga mungkin nanti di sesi ini ada kesaksian hidupku juga bisa melengkapi, ada firman Tuhan yang harus jelas-jelas bisa melengkapi hidup kita. So that's the point. Oke, Natal. Dan teman-teman kalian, aku sih percaya ini Tuhan yang susun momentum ini, Tuhan yang atur semuanya lewat perpanjangan tangannya, yaitu bentuknya rutinitas tahunan acara Natal kalian, itu alatnya gitu, itu toolsnya, terus kepanitiaan yang kalian bentuk gitu kan, dari ketua panitianya, ketua PMK atau ketua panitia acara Natal ini, itu semua Tuhan yang atur sampai akhirnya ada yang mau Tuhan sampaikan lewat semua tadi elemen-elemen tadi, termasuk posisiku sendiri yang bentuknya sebuah mazmur. Kalau aku mau bilang ini firman Tuhan, nggak tahu ya, aku bisa saja masih bisa diperdebatkan, tapi menurutku teman-teman panitia menitipkan sebuah mazmurnya Raja Daud. Ya kalau ada yang mau bilang ini firman Tuhan, dari point of view-ku sih ini mazmurnya Daud yang nilainya tapi ilahi gitu loh maksudnya. Kita buka aja ayatnya di Mazmur 23. Semua orang pasti, hampir semua orang tahu lah ini Mazmur 23. Yang sebenarnya gini, kita bongkar lagi kata Mazmur. Mazmur itu apa? Mazmur itu sebenarnya lagu. Mazmur itu lagu, nyanyian, atau puji-pujian bisa dibilang. Jadi Mazmur Daud ini kayak lagu yang ditulis Daud. By the way, kalau kita belajar lagi, ingat zaman sekolah minggu, atau mungkin kapanpun lah waktu mendalami Alkitab, Daud itu backgroundnya, nah ini lumayan, materi hari ini lumayan relate sama aku. Daud itu musisi. Sebelum dia jadi raja, sebelum dia jadi pahlawan perang, dia itu musisi. Tools dia ini kan, kecapi atau pokoknya yang bersenar itu. Dia musisi. Tapi dia musisi yang dibawa Tuhan untuk ngalami kebenaran Tuhan real. Tadi aku bilang dia pahlawan perang. Dia masih muda. Di medan perang harus one on one sama musuh perang yang ukurannya gede. Mau itu beneran raksasa seperti diceritakan di Alkitab atau enggak, yang jelas pasti lebih besar dari dia. Dan itu medan perang. Jadi dia ribut sama seorang sok-sok oknum perang gitu, tentara. Beda kalau misalnya kita di mall lagi ngeluarin motor, terus senggol tukang parkir terus ribut, ukurannya lebih besar. Beda. Ini perang. Daud ini di medan perang, masih kecil, masih muda, dan dia musisi saja sebenarnya. Modal dia cuma musisi, tapi dipakai untuk mengenal Tuhan di situ gitu loh. Jadi
Yang mau aku sampaikan adalah Mazmur Daud ini curhatnya dia atau ekspresi dia yang berbentuk karya karena dia backgroundnya musisi. Kesaksian dia tentang Tuhan dan bagaimana Tuhan dalam hidupnya bentuknya Mazmur karena dia musisi gitu loh. Kalau dia tukang pahat mungkin dia bikin patung atau dia bikin relief di dinding yang besar tentang kesaksiannya, tapi dia musisi gitu kan. Nah, aku mau bilang kebetulan juga nggak mungkin kebetulan. Tadi aku bilang Tuhan yang atur momentum ini. Buat aku sendiri sebagai musisi sama banget nih gitu loh. Relate banget Daud dengan hidupku tuh. Aku musisi, pure musisi. Aku nggak pernah mau dibilang pengkhotbah, pembicara, enggak gitu. Orang backgroundnya juga nggak ada. Tapi sebagai musisi aku bersedia banget dipakai Tuhan dan akhirnya memang dipakai Tuhan beberapa tahun terakhir ya memang akhirnya mau itu menyampaikan firman Tuhan, mau jadi teman sharing, mau jadi pemimpin komsel, mau jadi ya pokoknya konteks-konteks kegiatan yang gerejawi atau rohani ya gitu ya. Aku jalani dan aku hidupi belasan tahun bisa dibilang, bahkan sampai sekarang walaupun frekuensi agendanya berkurang gitu kan. Karena memang aku musisi gitu. Nah, Daud dengan Mazmurnya ini kita buka Mazmur yang orang paham banget lah. Aku penasaran sih sebagai musisi penasaran nada aslinya gimana ya? Nada asli dari Mazmur Daud ini gimana? Karena kalau di zaman sekarang kita udah tahu ada nyanyiannya sih. Tapi aslinya bukan begitu. Mazmur 23 sebenarnya enaknya baca full sih. Teman-teman pasti paham kan maksudku di sini, Mazmur 23 ya, dari yang mana? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku sampai seterusnya. Tapi teman-teman panitia di sini menitik beratkan di ayat yang berbunyi dalam lembah kekelaman tidak akan ditinggalkan sama Tuhan. Ada gada Tuhan sama tongkat. Wah, itu bahasa-bahasa seniman tuh. Ada gada Tuhan sama tongkat Tuhan gitu kan. Kalau dilihat semua liriknya Mazmur ini kelihatan banget background yang Daud pakai itu masa-masa dia sebelum jadi raja, sebelum perang mungkin ngalamin jadi jagoan perang. Karena dia kan sebagai gembala, dia di alam liar jagain domba-dombanya, ketemu hewan buas mungkin atau ketemu masalah yang lain mungkin nggak ada minum atau ketemu cuaca yang nggak bagus itu kan. Itu semua pasti something gitu loh. Dan dia ngalamin Tuhan di situ. Nah kalau yang mau aku lihat dari Mazmur ini Daud itu betul-betul produk dari ngalamin Tuhan banget di masa-masa kritis, masa-masa susah, masa-masa terjepit gitu. Dia ngalamin Tuhan banget gitu loh. Dan karena dasar kekuatan hidup dia, pegangan hidup dia mengembala sama hidup jadi orang itu Tuhan. Jadi dia bisa menikmatin buah yang Tuhan mau gitu loh. Jadi pribadi orang yang kuat karena Tuhan, bukan jadi orang yang kuat karena fisiknya kuat, bukan jadi orang yang kuat ngelewatin masa sukar karena duitnya banyak atau bapaknya kaya atau dia punya banyak gadget, fasilitas segala macam. Dia menempuh masa-masa sukarnya saat jadi gembala itu bahkan sampai dia jadi raja karena ngandalin Tuhan. Nah, dia adalah sosok orang yang bisa dibilang produk untuk ngalamin praktek firman tuh Daud banget. Dia ngalamin semua. Kita bisa aja ini teman-teman di sesi acara kalian ini ceritanya mengajak kalian untuk bercermin di masa 2020. Kita udah ini kan tayang di 2021 ya. Tapi ceritanya ini bobotnya teman-teman mau diajak untuk mulai bercermin ke belakang di 2020 tuh what happened gitu kan. Ya, semua tahu ada pandemi gitu, tapi bisa dibilang 2020 masa berat gitu kan. Satu putaran tahun yang berat banget hampir buat semua orang. Kenapa aku bilang cuma hampir? Karena tetap ada yang santai-santai aja soalnya. Tetap ada yang aman gitu. Tapi hampir buat semua orang jadi tahun yang berat. Nah, aku sih mau melihat Tuhan mau ngomong sama kita. Tuhan tuh sedang ngasih peluang sama kita. Apakah kita sudah cukup ke dia atau enggak gitu. Maksudnya kita survive melewati ya tanpa mengurangi rasa simpati dan empatiku buat teman-teman yang mungkin di 2020 dampaknya sangat-sangat bikin duka banget, kehilangan orang yang penting mungkin, kehilangan agenda yang penting, kehilangan kesempatan yang besar, ya ikut bersedih lah buat itu. Tapi maksudnya Tuhan pengen kita ngalamin seperti yang Daud alami. Kita ngelewatin 2020 ini
Dasarnya apa? Sampai di tanggal sekarang di bulan Januari 2021 ini, kamu survive karena mengandalkan uangmu kah? Mengandalkan jaringan pertemananmu? Mengandalkan fasilitas dari orang tuamu? Mengandalkan berapa banyak buku yang kamu baca jadi wawasanmu luas? Atau berapa jauh browsinganmu? Atau kamu mengandalkan kebenaran Tuhan gitu? Karena Tuhan pengen membuat kita menjadi seperti Daud. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang produknya memang di saat terjepit, paling terjepit, uang gak ada, makan gak ada, fasilitas gak ada, orang yang bisa diandalkan gak ada, tinggal benar-benar cuma kamu sendiri. Tuhan pengen kita jadi orang yang mengandalkan Dia gitu. Nah, menurutku tuh seperti kayak 2020, terlepas itu dari pembahasannya itu juga disetting sama orang-orang besar, atau itu memang sebuah musibah alam, ada makhluk mikro yang gimana, terlebih dari semua itu, pokoknya intinya udah kejadian ya deh. Pokoknya 2020 udah kejadian, itu berat. Tuhan pengen bawa kita jadi orang yang benar-benar ngandalin Dia gitu loh. Seperti Daud. Akhirnya Daud bisa menciptakan sebuah karya Mazmurnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sampai ke semuanya itu dibaca semua. Kalau kalian, aku sengaja ya dari tadi nggak ada buka full semua karena biar kalian buka Alkitabnya gitu loh. Punya semua kan, tinggal di scrolling. Atau kalau masih punya yang cetakan tinggal dibuka gitu kan. Karena ini juga berupa sebuah part dari Alkitab yang sangat famous. Semua orang tahu, nggak perlu dibawa panjang lebar. Oh, Mazmur Daud yang itu tahu tuh. Kalau yang di zaman sekarang kita ngertinya lagunya gini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah itu kan, tapi nada aslinya dari Daud nggak tahu gimana tuh. Tapi itu yang populer di kita sekarang, nggak apa-apa. Liriknya sih yang penting. Balik tadi soal 2020 itu berat. Dan justru karena itu berat, itu ajang buat kita untuk nge-test drive diri kita sebagai pengikut Kristus. Kita ngandalin Kristus apa yang lain gitu. Bisa aja 2020 ini kamu survive dan kamu bilang, wah 2020 hidupku hancur banget sih, nggak ada ngandalin Tuhan banget gitu, sama sekali nggak ada. Jangankan di masa pandemi, di masa reguler aja, boro-boro persekutuan, boro-boro ngumpul sama fellowship sama teman-teman, belajar Alkitab atau berdoa bareng, boro-boro di tahun-tahun normalnya nggak pernah, apalagi di pandemi yang sangat dilarang kumpul-kumpul. Jadi kalian bisa bilang, kayaknya aku nggak Tuhan-Tuhan banget hidupku, tapi survive tuh di 2020. Bener, tapi maksudnya adalah yang mau aku sampaikan, yang juga Tuhan mau, sebenarnya Tuhan kasih kesempatan di 2020, kamu survive karena aku. Oke, sekarang kita survive nggak karena kebenaran Tuhan. Di 2020 kita mencaci maki Tuhan mungkin, ngedumel, berhenti mengucap syukur, berhenti jadi orang baik mungkin, sudah jadi orang baik bertahun-tahun, terus kena pandemi kayak ngerasa kayak nggak ada Tuhan ini kayaknya, udah deh jadi nyolong makanan orang mungkin, nyolong motor orang dijual jadi duit mungkin ya, dan itu tetap survive sampai sekarang. Bukan berarti 2021 everything is gonna be fine gitu loh, bukan nakut-nakutin, tapi maksudnya gini, kita nggak pernah tahu. Waktu di penghujung tahun 2019 pun aku bilang 2020 it's gonna be awesome, let's go. Nggak tahu. Aku ingat banget di Januari 2020 aku ngalamin sesuatu yang pencapaian sebagai seniman, sebagai musisi, sebuah pencapaian yang manis banget gitu. Aku masuk dalam sebuah film yang besar, walaupun cuma nongol 3 detik gitu ya. Tapi sosokku dan grup bandku di situ dijual banget gitu kan. Aku masih bisa perform di tempat-tempat yang bergengsi gitu kan. Itu Januari. Lalu Februari juga masih ngalamin satu panggung lagi terakhir, perform di Jogja gitu. Dan tiba-tiba Maret, boom. Kayak karir musikku yang udah hampir 20 tahun tuh gak ada gunanya sama sekali. Dan itu gak tahu kok bisa, padahal dari kecil dulu pernah ada baca sebuah, dibilangnya itu majalah rohani atau harian atau aku lupa, yang jelas nama media cetaknya itu Tulang Elisa. Itu dulu masih kecil aku suka baca, itu langganan mamaku. Di situ aku udah mempersiapkan diriku gara-gara baca. Ada cerita bergambar di situ, serial, bilang komik, mungkin komik kali ya. Jadi Tulang Elisa itu tentang keadaan-keadaan akhir zaman. Ya inspirasinya dari Alkitab cerita itu dibikin, tapi cerita itu fiktif. Tentang masalah nanti akhirnya kita semua jadi satu pemerintahan lah, iblis yang megang semua pemerintahan, tentang masalah nanti kita
akan dikasih chip lah segala macam dengan kode binatang buas 666. Pokoknya kisah-kisah mengerikan itulah. Itu sudah aku baca dulu dari kecil. Nah, sejak aku masih kecil itu, akhirnya aku mempersiapkan diriku, ini akan terjadi. Karena aku percaya apa yang Alkitab katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Aku dari kecil aku udah bilang, masa sukar ini pasti nanti akan terjadi. Jadi sebenarnya secara tidak sadar aku dari kecil udah mempersiapkan. Untuk ayo jadi anak yang benar, jadi ikut Tuhan, supaya nanti kalau ini kejadian aku siap, itu aku survive. Tapi tetap pandemi kemarin tetap bikin aku kaget karena tetap nggak tahu kapan. Kita yang udah pernah baca kitab Wahyu, mungkin udah khatam sampai puluhan kali, akan tahu kan masa-masa itu akan tiba, tapi nggak tahu kapan. Jadi tetap somehow masa-masa sulit itu akan surprise buat kita. Nah, maksud Tuhan adalah kalau kita mengandalkan Dia, walaupun kita punya pengalaman pernah survive tanpa ngandalin Tuhan, tapi kalau kita punya akhirnya jadi pribadi orang yang survive karena ngandalin Tuhan, ini Tuhan mau menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih berat lagi, coy. Ingat ya, nanti suatu saat ketika kita akan ngalami uang nggak bisa nolong, orang tua nggak bisa nolong, pacar nggak bisa nolong, sahabat terbaikmu nggak bisa nolong, jaringan pertemananmu nggak bisa nolong, jaringan bisnismu nggak bisa nolong, pokoknya semua fasilitasmu juga nothing. Suatu saat benar-benar hanya tinggal kamu. Waktu itu terjadi, mau nggak mau itu ngandalinnya Tuhan. Nah, 2020 itu kesempatan sebenarnya buat kita untuk ngambil peluang itu. Gimana sih ngalamin jadi Daud yang namanya orang yang benar-benar semua masih ada nih, semua masih ada yang masih bisa bikin kita survive. Tapi kita mau coba untuk aku mau ngandalin Tuhan. Kalau buat aku renungan yang mau ku share mungkin bisa relate sama kalian, mungkin juga tidak. 2020 aku melihatnya seperti itu. 2020 itu seperti kayak masa pengujian sekaligus juga masa pemurnian untuk Tuhan mau lihat selama ini dasar aktivitas harianmu apa. Kalau kita lihat, aku ada ayat untuk melengkapi ajaran dari Rasul Paulus buat jemaat di Korintus. Teman-teman bisa buka di 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 dari mulai ayat 10 sampai ke bawah. Ini juga aku berharap teman-teman buka. Bukan berarti aku pemalas. Ya, anggap aja itu gimmicknya, triknya biar kalian aktif gitu kan. Di 1 Korintus 3 ayat 10. Di situ Rasul Paulus bicara soal landasan. Kalau di situ konteksnya Rasul Paulus ngomong soal agenda pelayanan dia sebenarnya. Tapi kita bisa pinjem esensinya sama gitu loh. Dari segala agenda kehidupanmu, aktivitasmu, landasanmu tuh apa? Karena satu saat akan masuk sebuah masa sukar yang menguji semua itu. Di situ di analogi yang Paulus pakai, ada yang orang bikin bangunan dasarnya pakai jerami, ada yang dengan intan permata kalau nggak salah, ada emas. Pokoknya kayak mau bangun rumah. Karena Paulus bilang karena aku tukang bangunan, jadi aku tahu mana yang benar pondasi yang bagus gitu. Nah, kita bicara saat kita ngandalin uang itu mungkin pondasi yang kayu. Saat kita ngandalin persahabatan dengan teman mungkin itu pondasi sebuah batu bata gitu kan. Sampai ke tingkat yang paling kuat. Apa sih materi paling kuat kalau kita mau analogikan? Materi paling kuat di dunia ini apa? Intan katanya, intan berlian apa? Bukan emas loh. Nah, itu saat kita mengandalkan Tuhan. Waktu ada badai, waktu ada masa sukar, ada kesulitan, kita nggak ambruk. Mungkin kita jatuh sakit, dalam pengertian ambruk yang harfiah mungkin kita jatuh sakit, kita lemes segala macam. Tapi maksudnya keimanan kita, psikologi kita, mental kita nggak ambruk gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa ngalamin atau pernah ngalamin ketemu temennya yang udah sangat lemes tapi dia masih bisa senyum aja. Nah, mental seperti itu, mental yang Tuhan membentuk ke kita tuh mental yang nggak takut sama kehidupan ini kalau kehidupan ini diambil. Karena ada di Alkitab juga ayatnya bilang di dalam kasih tidak ada takut. Sebenarnya jadi 2020 tuh kayak ajang kita dites. Kamu beneran Kristen atau enggak sih sebenarnya? Dari cara kamu mengandalkan apa dalam keseharianmu. Itu bisa kebongkar semua. Dan itu yang bisa tahu ya masing-masing kita personal. Maksudnya aku nggak bisa menghakimi kalian. Nah, kalian belum mengandalkan Tuhan. Nggak tahu. Aku nggak tahu apakah kalian sudah mengandalkan Tuhan apa tidak. Nggak tahu. Dan kalian juga nggak tahu aku mengandalkan Tuhan apa enggak. Juga nggak tahu kan. Jadi itu kayak kita bercermin masing-masing. Kan teman-teman acara ngasih istilah ini temanya apa tuh bahasa Jawa tadi? Pengilon dari teman-teman seksi acara kalian, kayak ngaca, bercermin gitu ya, introspeksi atau refleksi, benar ya refleksi gitu kan, bukan reflekso ini ya enak gitu.
Jadi kayak 2020 tuh jadikan, udah lewat, tapi kalian bisa merenung sebentar. Kemarin lewatin 2020, wah iya aku gak ngandalin Tuhan. Aku masih ngandalin materi nih. Itu perenungan buat kalian. Nah, saat sudah ketemu titik renungannya, terus 2021, ayo. 2021 ajang untuk memulai rebuild, membangun ulang. Kalau kamu sebelumnya bukan mengandalkan Tuhan, Tuhan bukan landasan awalmu, rebuild, ganti dengan pondasi yang baru, ganti dengan motivasi yang baru. Pokoknya sentralnya ikut Tuhan aja. Nah sekarang pertanyaannya adalah konkretnya Mas, konkretnya Bang, yang ngandalin Tuhan itu gimana sih? Ya dalami firman Tuhannya, kebenarannya, lalu praktekkan, lalu lihat apa yang terjadi. Praktek firman itu seperti itu. Tuhan ngomong apa, Rasulnya ngomong apa, Nabinya ngomong apa, praktekkan. Kondisinya pun, mau kondisinya sesuai dengan konteks di Alkitab apa enggak, praktekkan aja gitu. Oh, ampuni Tuhan bilang, oh jangan mencuri. Oh banyak banget pesan-pesan bagus di Alkitab. Namanya juga, itu Alkitab itu udah kayak semacam spoiler dari Tuhan buat kita, gimana kita menghidupi hidup gitu. Jadi kita bangun manusia rohani kita untuk lebih Kristus lagi gitu. Karena teman-teman, apa yang terjadi dengan kerohanian kita, itu akan impactnya ke seluruh aktivitas jasmani kita. Kalau mau dibahas dari sisi sains pun juga, banyak orang-orang sains pun juga bisa melihat. Ya. Makanya kalau orang yang konteksnya nggak religius ya, dia orang-orang duniawi itu mengganti dengan yang namanya mencari Tuhan dengan bermeditasi, menenangkan pikiran. Secara teknis mirip, tapi beda bobotnya adalah kita ngandalin Tuhan. Kalau memang kamu mau pakai berdoa menjadi sebuah ranah bermeditasi, tapi ya itu naikkan untuk Tuhan, fokusmu ke Tuhan, imannya ke Tuhan, bukan masalah bagaimana hebatnya kamu menguasai dirimu. Suatu saat sepinter-pinternya kita menguasai diri kita, nggak grogi, nggak takut, nggak marah, nggak apa. Namanya orang akan kepleset, akan ngalamin namanya kesalahan. Kita nggak bisa ngandalin diri kita sendiri. Jangankan ngandalin orang lain, ngandalin diri sendiri juga. Suatu saat pasti luput. Andalkan Tuhan. Cuma itu aja sih kalau aku bilang sesi ngomong sendiri ini. Nggak, teman-teman di sini semua ada. Semoga ini dengan teknis seperti ini, apa yang mau Tuhan mau sampai. Tugasku cuma ngelakuin. Maksudnya goalnya ini nanti apa, itu urusan Tuhan. Aku sekedar ya udah dikasih kepercayaan, nyampaikan ini, yaitu ingat tadi di Mazmur 23 nyanyiannya Daud. Semoga itu jadi sebuah kehidupan juga buat kita semua. Semoga Mazmurnya Daud itu juga jadi sebuah lagu yang relate buat kita juga. Ya, kita pernah ngalamin mengandalkan Tuhan dan kita lewat masa sukar, akhirnya kita bisa bikin lagu kita sendiri yang esensinya mirip seperti Daud. Karena harus ngalamin. Daud bisa bikin Mazmur seperti itu karena dia ngalamin. Aku sebagai musisi juga bikin lagu, akan selalu dibilang lagu-lagu yang bagus yang kalau aku ngalamin, bukan yang fantasi. Aku pernah ngalamin ini, emosinya pernah kayak gini, ngalamin banget nih, kisahnya begini, sakitnya begini, happy-nya begini, tuangkan ketulisan. Itu pas orang dengerin rasanya hidup gitu loh. Kesenian itu seperti itu. Itu apa ya, magisnya kesenian karya seni itu seperti itu. Kalau bahasa mentorku yang udah berpulang di tahun 2020 juga berat banget tuh, Glenn Fredly. Dia punya bahasa yang bagus banget kan, orang tahu semua apa yang dilakukan dari hati akan diterima dengan hati. Jadi ada energi yang seperti itu dalam sebuah karya musik. Nah di Mazmur Daud tuh berasa banget. Itu hidup, itu sebuah kehidupan Daud yang dia kemas jadi sebuah karya seni. Dan kita nerimanya kayak real. Nah aku berdoa buat kalian semua di 2021 kita ngalamin Tuhan real. Bukan sebatas kertas di kitab suci, bukan sebatas khotbah-khotbah mau virtual maupun enggak, bukan sebatas cuma dengerin kesaksiannya orang. Oh Tuhan katanya, tapi kita akhirnya bisa ngalamin hidup real, ngalamin kebenaran Tuhan karena kita mau dengar firman-Nya apa, karena kita mau mempelajarin lebih jauh, kita mau merenungkannya, kita mau ngeriset kata-kata Tuhan, lalu kita praktekin, lalu ada impact-nya, lalu kita ulang. Jadi kita benar-benar tenggelam dalam kebenaran Tuhan, kita jadi lupa sama kebenaran-kebenaran yang orang kalau udah sibuk sama Tuhan, dia nggak akan ingat lagi kata-kata Tuhan yang lain. Ngebanding-bandingin lah, ngedebat-debatin lah, enggak. Tenggelamlah dalam Kristus, abis-abisan. Nanti pasti akan ngalamin. Dan 2021 mau itu lebih berat mau enggak, 2002, survive. Kalaupun memang harus meninggal di tahun ini, meninggallah sebagai anak Tuhan.
That's the goal ya kan. Ada dua hal yang kita tidak pernah tahu teman-teman sebelum aku tutup. Kapan kiamat, kapan kita mati. Kita tahu dua hal ini akan terjadi, tapi kita tidak pernah tahu ini mana yang duluan. Sama aja poinnya. Jadi jangan tunggu besok, jangan tunggu entar-entar gitu kan. Firman Tuhan tuh aksesnya sudah gampang banget, apalagi di zaman ini. Kalian makhluk-makhluk dengan generasi gadget di mana-mana gitu kan. Kebenaran Tuhan tuh bisa di mana-mana. Jadi jangan tunggu hari tertentu, jangan tunggu sebuah ritual tertentu, jangan tunggu sebuah jam-jam tertentu. Di mana aja, kapan aja, makan tuh firman Tuhan. Bisa. Mau lagi sendiri, mau lagi rame-rame, mau lagi di tempat yang kotor mungkin, mau di tempat yang bersih, mau lagi sambil jalan, mau di mana aja. Tenggelamlah dalam kebenaran Tuhan, renungkan itu, dalami bener-bener, pelajari banget gitu kan. Kemudian jangan lupa berdoa, minta Tuhan untuk bantu dengan Roh Kudusnya untuk pemahamannya. Ini maksudnya apa Tuhan? Aku mau mengerti nilai ini Tuhan. Ini maksudnya apa? Sampai ke prakteknya. Jadi seperti itu teman-teman. Sekian sesi ini, saya tutup dengan mengajak teman-teman berdoa ya. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Tuhan, terima kasih buat tahun 2020 yang sudah berlalu dengan segala macam kemasan yang Kau percayakan, kemasan yang Kau siapkan. Itu membentuk kami, itu mungkin menghajar kami, mungkin buat di beberapa teman yang lain juga itu malah memberikan sebuah kemuliaan dalam hidup kami. Yang jelas 2020 sangat menempa kami Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ada pengajaran, ada pembelajaran yang bisa kita ambil yang idealnya siap kami praktekkan di tahun berikutnya Tuhan. 2020 Tuhan sudah bicara, itu jadi ajang pengujian, itu jadi ajang untuk ngetes kita, mengukur kita, memurnikan kita. Maka di tahun berikutnya 2021 dan seterusnya kita pengen Tuhan benar-benar menghidupi yang namanya jadi manusia yang menghidupi Tuhan. Tuhan Yesus, kita mungkin belum siap, mungkin kita terlalu muda, tapi kita mau Tuhan. Kami cuma mau ngasih hati yang mau. Kami tidak mau mengklaim kami ini siap, kami sudah cukup matang, enggak. Kita ini tahu apa Tuhan, tahu apa. Kita anak-anakmu tahu apa, tapi kita mau. Jadi Tuhan Yesus 2021, kalau emang bagian dari planningmu tahun ini akan masih berat, atau tidak, atau sampai 5 tahun berikutnya akan berat terus, Tuhan, ya yang Tuhan sudah siapkan Tuhan jalanin deh. Tuhan punya rencana, ini duniamu Tuhan, ini semestamu, Tuhan yang atur. Yang kami mau berdoa adalah bukan masalah tahun yang lebih mudah, lebih berat. Kami gak mau menginterupsi skripmu Tuhan. Skripmu jalanlah sesuai kehendak-Mu Tuhan Yesus. Yang kami mau minta sekarang, kasih kami hati, kasih kami mental, pemikiran yang mau dibentuk Engkau. Kasih kami kekuatan, kalau memang tahun ini lebih berat, kami kuat. Kami gak mau jadi anak-anak Tuhan yang manja, meminta situasi jadi lebih ringan, enggak. Kalau memang situasi disiapkan untuk lebih berat, enggak apa-apa Tuhan, selama itu dalam pegangan-Mu. Tapi yang kami minta adalah dukungan-Mu Tuhan, support-Mu, binaanmu, jagaanmu, kekuatanmu. Kasih kami kedewasaan yang lebih lagi Tuhan Yesus, supaya kami bisa merespon tepat seperti yang Kau siapkan buat hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hidup kami letakkan. Amin. Bagi teman-teman yang rindu memberikan ucapan syukur sebagai bentuk persembahan dan respon kita terhadap atas firman Tuhan yang telah kita dengar pada sore hari ini, teman-teman dapat dengan scan barcode yang ada di layar gadget masing-masing. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Tuhan, kami telah memberikan dengan sedikit yang apa kami miliki ya Tuhan. Semoga berguna bagi kelebaran kerjaan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang memberkati persembahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di dunia yang penuh cemar, dunia yang gelap ini, kita sebagai perantara Allah, layaknya lah kita memancarkan terang kasih Allah. Untuk teman-teman di rumah bisa ikut bersama-sama dengan kita menyalakan lilin.
dear Savior. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the Spirit felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Ya, teman-teman, sekarang kita akan berdoa untuk menutup keseluruhan kemasan ibadah Natal kita, dan kita juga akan bersafaat ya dengan doa kita. Kita berdoa. Kita tundukkan hati dan pikiran, kita rendahkan diri kita sepakat satu hati di bawah kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, teman-teman. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan ruang dan kemampuan yang masih Kau percayakan pada kami. Kami bisa melakukan ritual tahunan kami yang masih bisa bersinggungan dengan keimanan kami akan Engkau, Tuhan Yesus, yaitu mengenang, mengingat, merenungi, merayakan lagi nilai Natal, nilai di mana saat Engkau memutuskan untuk turun ke dunia yang hina ini, melepaskan kealahan-Mu, ketuhanan-Mu. Terima kasih Tuhan, peristiwa Natal itu pernah terjadi, dan itu gak punya tujuan lain selain satu, hanya untuk karena Engkau mengasihi kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, di satu malam yang mulia itu Engkau pernah memutuskan untuk turun tangan langsung terlibat untuk kami, supaya kami bisa punya jalan, supaya kami bisa punya kesempatan saat nanti kami selesai dengan dunia ini, kami pulang ke tepangkuan-Mu, dalam kekal-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang sudah bekerja di acara ini, dengan kemasan yang baru ini, dengan tekanan yang berbeda ini, dengan metode yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya selesai. Kami kunci di dalam nama Yesus Kristus, semuanya selesai dengan baik. Tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu berdebat, tidak perlu ribut satu sama yang lainnya dari setiap panitia. Tuhan bungkus dalam kasih-Nya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan buat segala keceriaan, kesukaan yang bisa kami dapat lewat kemasan acara ini, Tuhan Yesus, biarlah bisa melegakan hati-hati yang terluka karena kerasnya himpitan kehidupan di 2020 kemarin, Tuhan Yesus. Biar ada luka yang disembuhkan, biar ada semangat yang kembali bangkit, biar ada mimpi yang kembali hidup dan besar. Tuhan, campur tangan Tuhan di agenda-agenda hidup kami Tuhan Yesus untuk selanjutnya. Campur tangan buat studi kami Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran-Mu juga campur tangan buat segala tantangan di keseharian kami yang mungkin di luar akademis kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami anak-anak muda-Mu masih belum tahu banyak Tuhan. Belum tahu banyak.
Dunia mengecap kami sebagai pribadi yang masih hijau katanya. Tapi Tuhan, dengan adanya Engkau bersama kami tidak takut. Latih kami Tuhan, kami tidak takut dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyafaat sekarang Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami sebangsa tanah air yang jauh dari kemapanan, jauh dari hiruk pikuk fasilitas yang modern, teknologi. Mereka tinggal di pelosok-pelosok, di pulau-pulau. Tuhan, kami yang dengan berbagai macam sarana di sini saja ambruk Tuhan, melewati masa pandemi ini. Nggak kebayang buat saudara-saudara kami yang di sana yang sangat minim segala sesuatunya. Kami bisa apa Tuhan Yesus? Kami berdoa, semoga ini berkenan Tuhan. Yang buat beberapa orang sekarang doa cuma bisa dibilang cuma bisa berdoa, tapi kami percaya itu sesuatu, ini sesuatu. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah perlindungan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah bahkan Tuhan, bahkan melimpah buat mereka-mereka yang ada di pelosok-pelosok pedesaan, pelosok-pelosok kampung, di ujung-ujung pulau terluar di negeri ini Tuhan Yesus. Tuhan, lengkapi mereka Tuhan, cukupkan mereka Tuhan Yesus untuk makanan mereka sehari-hari, kesehatan mereka, pakaian mereka. Mereka sudah hidupnya susah bertahun-tahun Tuhan Yesus. Jadi nggak kebayang, apalagi di masa pandemi Tuhan, nggak kebayang buat kami. Bahkan mau membayangkannya saja mengerikan Tuhan Yesus. Tapi biarlah kami percaya diri Tuhan ada buat mereka. Tuhan lindungi mereka. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak yang seharusnya sekarang masih harus mengalami masa-masa untuk berkumpul dengan teman-temannya, bergaul di sekolah Tuhan Yesus, untuk belajar. Hampir setahun ini semua hilang Tuhan Yesus. Mereka masih anak-anak, masih kecil, tapi sudah harus mengalami goncangan yang seperti itu. Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu menjaga mereka. Mereka tetap tidak tertinggal Tuhan. Mereka tetap bisa mengikuti zaman ini. Tidak ada hanya karena mereka berubah metode belajarnya, tidak ada yang menjadi generasi yang gagal. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kecil, dari anak-anak TK, anak-anak SD, yang masih kecil Tuhan Yesus, yang mereka tahu sebenarnya dunia ini cuma hanya tempat untuk bermain Tuhan. Tolong lindungi mereka Tuhan Yesus untuk tidak jadi generasi yang gagal, tidak menjadi generasi yang gagal. Untuk semua anak-anak di Indonesia kami berdoa Tuhan Yesus. Kami berdoa buat ibu-ibu mereka yang menjadi pengganti untuk menjadi tenaga pengajar, ibu-ibu rumah tangga yang sudah berat hariannya sebenarnya Tuhan, tapi harus ditambah lagi dengan berjuang menjaga pendidikan anak-anaknya Tuhan Yesus. Banyak sekali kami mendengar keluhan ibu-ibu mulai stres, mulai jadi emosional. Tuhan, lindungi ibu-ibu rumah tangga yang ada di Indonesia ini Tuhan, lengkapi dengan kasih karunia-Mu, pendewasaan dari Engkau Tuhan Yesus. Berkati mereka dan berkati juga buat setiap ayah-ayah dari rumah tangga yang akan semakin berpikir keras dan semakin bekerja lebih keras lagi semua karena masa pandemi ini Tuhan Yesus, terutama untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah yakin untuk menghidupi hidup ini dengan pegangan iman hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Lebih bukakan lagi Tuhan hati mereka, manusia roh mereka untuk lebih dekat sama Engkau, supaya dalam segala macam perencanaan mereka, dalam segala macam aktivitas mereka mencari nafkah, mereka di jalur-Mu Tuhan. Mereka tidak tergoda untuk ambil jalan yang lain. Walaupun menggiurkan, dunia ini sangat menggiurkan buat kami Tuhan, dan Engkau tahu itu. Kami berdoa buat anak-anak, kami berdoa buat ibu, kami berdoa buat ayah, kami berdoa buat rumah tangga yang ada di negara kami Tuhan Yesus, yang sebenarnya adalah pilar-pilar kelangsungan hidup negara kami adalah rumah tangga Tuhan. Ini kekuatan kebangsaan kami sebenarnya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu yang meraja Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu, kebenaran-Mu yang menjadi pusat kekuatan segala aktivitas rumah tangga di Indonesia. Hanya mengandalkan Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau. Tuhan, urapi sekali lagi bapak, ibu, dan anak. Dalam nama Yesus kami juga berdoa tentunya buat pemerintahan kami Tuhan Yesus. Apa yang terjadi saat ini tidak mudah, enggak hanya buat pemerintahan kami saja, tapi juga pemerintahan seluruh negara lain. Semua pontang-panting, semua kerja keras sebisa mungkin untuk bisa menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Tuhan, kami berkati presiden, menteri, dan sampai jajaran pejabat selanjutnya, gubernur, wali kota, RT RW, kepala desa, kepala dusun. Tuhan, tolong Tuhan, kebenaran-Mu yang berkuasa.
Tetap Tuhan, kami tidak mau berdoa untuk menginterupsi skripmu Tuhan. Rancanganmu jadilah. Tapi buat mereka-mereka ini yang di posisi menjabat sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan negara ini, Tuhan, kami berdoa, jangan mereka jadi pribadi-pribadi yang justru mengkhianati hukum-Mu Tuhan Yesus. Di masa-masa yang sukar, kalau Tuhan izinkan, jadilah Tuhan. Tapi buat mereka para pejabat ini Tuhan, jangan biarkan mereka jadi orang-orang yang curang karena masalah ini jadi sulit. Dengan caramu Tuhan, dengan mujizatmu, kalau memang masih banyak jajaran orang-orang yang curang itu, yang ada di jajaran pemerintahan kami, singkirkan mereka Tuhan. Dengan caramu, singkirkan mereka. Jangan biarkan kami hidup dengan pemerintahan yang kotor Tuhan Yesus. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan Tuhan. Masa sukar ini sangat mengganggu. Tapi kami percaya kasih Tuhan punya rencana yang lebih hebat dari imajinasi kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami Tuhan Yesus. Kesehatan mereka, psikologi mereka, keimanan mereka, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, jamah mereka Tuhan, jamah mereka. Kami berdoa buat para pengajar-pengajar, baik itu sekolah atau universitas. Tuhan lingkupi juga mereka Tuhan, biar semangat mereka masih ada, dan juga bukan nafsu egoisme mereka yang muncul saat mereka memberikan materi untuk mengajarkan, tapi biarlah benar-benar hatimu Tuhan ada di setiap materi-materi yang mereka siapkan. Biarlah hatimu juga ada Tuhan, mengkontaminasi pikiran mereka Tuhan saat mereka memberikan materi-materi untuk mendidik anak-anak bangsa ini. Kami berdoa buat para pengajar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kehidupan bangsa dan negara kami, apapun yang sedang terjadi sekarang, kami percaya semua dalam kendali-Mu Tuhan Yesus. Hanya saja kadang-kadang kami yang mulai menjauh dari Engkau, jadi kami tidak kenal rancangan ini. Padahal semua dalam kendali-Mu Tuhan. Bawa kami jadi bangsa yang kuat, tidak berkeluh kesah, tidak lemah, tidak pengecut, tidak curang, tidak jahat. Tuhan, seluruh bangsa Indonesia kami serahkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Selanjutnya lanjutkan rancangan-Mu Tuhan. Ini tahun yang baru, menuju tahun baru ini, dan tahun-tahun berikutnya, dalam nama Yesus Kristus Indonesia. Amin. Nah, itu tadi kalian udah menikmati dan juga Sudah kusyuk mengikuti ya. ibadah. Kusyuknya dapat ya walaupun online gini, tapi teman-teman WL dan juga singer dan semua pengisinya itu sudah mempersembahkan yang terbaik, untuk kita semua. Aku tadi ini banget tuh Sangat lagunya. menghayati ya. Pas saat itu kayak pas Aku- oh Holy Night. Wow, rasanya tuh walaupun online cuma nonton via YouTube, tapi aku bisa ngerasain makna yang ingin disampaikan oleh teman-teman semuanya yang ada di ibadah tadi. Tadi kamu sempet story nggak pas? Aku sempet story tadi, aku Kan udah kita tag bareng. dalam PMKK juga. Tuh. Oh iya, kalian jangan close dulu karena kita masih Jangan. ada hadiah Jangan Natal di-close. guys, ada hadiah Natal. Something impressive. Nggak cuma keluarga kalian bisa ngasih hadiah, kita juga bisa. juga bisa. Hadiahnya apa tuh Kak Odis? Nah, kita bakalan nampilin sesuatu karya-karya harapan Wow, 2021 kalian. wow. Kemarin kan PMKK sudah memberikan link yang namanya itu Secret Santa. Betul. Jadi itu link yang berisi harapan kalian buat 2021. Kepo juga ya. Kamu ngisi ke kemarin? Aku ngisi, aku udah ngasih wish terbaikku dan harapanku untuk teman-teman, untuk keluarga aku, pokoknya semua orang yang aku cintai di 2021. Pasti kamu ngisinya Tuhan aku pengen punya jodoh 2021. Betul. Tuhan dekatkan jodohku, kalau misalkan kurang deket, aku mau lebih deket lagi. Kalau misalnya Ini- dia bukan jodohku, aku maksa. Ini ya. Nggak tahu. Permintaannya jalur ambisius, jalur maksa. Nggak apa-apa, aku yakin dan percaya Tuhan tuh selalu ada. Berserah aja nggak Iya, sih? selalu ada ngasih jodoh buat aku yakin dan percaya. Daripada kalian lama-lama dengerin kita ngomong, pasti udah kepo banget kan nih sama. Pasti kalian udah kayak, ada yang kemarin aku aku ngisi. Kemarin aku ngisi. Kira-kira atau ditampilin nggak ada ya? nggak ya yang buat aku? Ada nggak ya yang buat Ada nggak ya aku? punya aku? Langsung aja kita lihat sekarang. Ini dia, Secret Secret Santa. Teman-teman, melalui ibadah Natal PMKK pada hari ini, kita diingatkan untuk bercermin dan berpikir sejenak untuk menyadari betapa berartinya campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Momen kelahiran Yesus Kristus merupakan pengingat bagi kita untuk mengingat kembali penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih kepada
lembaga MMTC. Terima kasih juga kepada panitia yang telah bekerja keras, dan terima kasih juga tak lupa kami ucapkan kepada pembina PMKK dan juga teman-teman yang sudah mengikuti dan menonton ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Untuk itu kita akan menyanyikan medley Kita Surga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun
Mas dulu, lewat